Awalnya sih modeling ya Kak, tapi mungkin kita tahu ya fashion lovers di Indonesia tuh banyak banget. Jadi yang suka ngompor-ngomporin. Awalnya nggak ada niatan untuk ikut ajang beauty pageant karena aslinya aku tomboy banget. Nggak tahu tiba-tiba kepikiran kayak kepengen, aduh coba deh aku jualan aja deh biar duit yang aku 10.000 tuh ngerasa lebih banyak gitu. Jadi aku nabung, dari 4 SD tuh aku udah berani nabung kan Kak. Jadi katanya coba deh kamu join model lomba ini, kayaknya kamu bisa deh. Sahida dan Iki. Kok bisa ikut audisi pageant, beauty pageant dari? Aku udah bilang sama Kak Roni itu awalnya kayak, Kak aku kayaknya udahan deh, aku nggak mau ikut dulu deh pageant, nggak apa-apa, tahun depan mungkin. Aku aja deh. Hey, lagi ngapain sih kalian berdua ini? Lagi latihan Kak buat tulis standing. Oke, baik, amin. Marhaba, selamat datang di apa nih podcast Yayasan Dunia Mega Bintang bersama dengan dua wanita cantik, yaitu ada Rizkyana Hidayat, Miss Aura International 2022, dan Sahida Sheikh, Miss Aura Indonesia 2023. Apa marhaba tadi ya? Marhaba. Oh, beda ya. Marhaba. Ya. Coba mungkin opening number dulu satu-satu ya. Boleh. Dari Iki dulu. Rizkyana Hidayat, Indonesia. Mantap, lantam ya mulutnya memang. Sahida. Sahida Sheikh, Miss Aura Indonesia. Manja memang ya. Hari ini aku seneng banget kedatangan dua orang yang baru banget dalam hidup aku juga. Baru banget ketemu kan kita kan. Maksudnya kita ketemu di beberapa acaranya Miss Mega Bintang Indonesia. Tapi kita benar-benar baru akhirnya bisa ngobrol hari ini. Banyak banget fansnya Iki dan juga Sahida. Bukan cuma fans ya, supporter yang udah masukin banyak pertanyaan ke aku juga untuk hari ini. Karena ini benar-benar memenangkan Internasional 2022 dan langsung ada anaknya sekarang di sebelah kirinya, adiknya ini akan gas di bulan ini. Iya. Sebentar lagi Kak. Tegang. Tapi boleh nggak sih aku bahas jauh ke belakang? Awal mula seorang Rizkyana Hidayat masuk ke dunia beauty pageant. Itu gimana sih awalnya? Deg-degan ya langsung ditanya ya. Jadi ceritanya tuh cukup panjang sih kalau mau diceritainnya Kak. Jadi singkatnya aja, aku tuh mulai join pageant itu 2018. Masih bocah ya waktu itu, jadi preparationnya mungkin masih sangat kurang. Jadi selalu mencoba di setiap tahunnya. Jadi pageant factor banget nih Kak. Dan akhirnya tahun 2022, Iki dikasih kesempatan untuk audisi online, terus mendaftar sebagai Miss Aura Indonesia, dan akhirnya terpilih mewakili Indonesia di ajang internasional. Gitu, jadi Kak. Itu 2018 itu baru 5 tahun lalu loh. Iya. Oh, jadi awalnya itu memang udah suka apa modeling dulu atau kayak gimana? Awalnya sih modeling ya Kak, tapi mungkin kita tahu ya fashion lovers di Indonesia tuh banyak banget. Jadi yang suka ngompor-ngomporin. Awalnya nggak ada niatan untuk ikut ajang beauty pageant karena aslinya aku tomboy banget. Nggak tahu catwalk yang seindah itu kakinya, yang lengkuk badannya. Ngerti nggak sih kalau pageant itu kan beda tuh cara jalannya, pose-nya beda banget sama model. Kalau model kan benar-benar aku kan fierce face, strong catwalk. Jadi banyak banget pelajaran yang aku ambil untuk join beauty pageant atas support fashion lovers Indonesia. Jadi anak yang didapat fashion lovers dari gitu. kompor-kompornya mereka ya. Jadi yang kompor-kompor. melahirkan ini bukan orang tua, bukan suruhnya siapa, Bukan. tapi dari pageant lovers justru yang melahirkan seorang Rizkyana Hidayat. Bener banget. Kalau Sahida juga sama nggak? Apa awal mulanya kayak gimana sih ikut beauty pageant?
Kalau dari Sahida ya Kak, awal mula Sahida ikut pageant itu di 2017. Tetapi bukan berarti Sahida langsung join pageant di 2017. Sahida di 2017 itu langsung ikut dunia modeling. Di kota Palembang, tempat berasal Sahida, tempat lahir Sahida, disitulah Sahida juga beranjak menyusun karir Sahida di tahun 2017 hingga saat sekarang. Sahida mengikuti beauty pageant itu pas pertama sekali yaitu Miss Mega Bintang Indonesia. Jadi itu awalnya dari Palembang itu modeling. Iya, karirnya gitu ya. model dulu. Jadi kayak bertahap terus kayak aku ikut audisi Duta Budaya di Kota Palembang dan alhamdulillah juga aku kemarin menang wakil 1 CAU Palembang. Dan setelah itu terus aku tetap proses ya udah jati diri aku dari awal jadi model. Jadi mau nggak mau aku tetap meningkatkan itu kegiatan aku, aktivitas aku menjadi seorang model. Dan akhirnya banyak banget yang support Sahida juga untuk coba deh kamu ikut salah satu pageant gitu. Terus aku mikir kayak apa aku bisa gitu ikut pageant gitu, padahal awal karir aku tuh model bukan pageant gitu. Terus kayak anak yang nggak terlalu yang kayak menginginkan hal yang baru gitu ya, kayak kalau misalnya udah stuck sama satu yang diinginkan udah itu aja. Loyal Tetapi setelah banyak yang support dan ngeyakinin diri Sahida bisa ikut pageant, mau nggak mau ya udah Sahida coba ya. Jadilah seperti sekarang, mengikuti Miss Mega Bintang untuk pertama sekali di dunia pageant. Wow. Jadi awal mulanya seorang Sahida itu dari Palembang. Kalau seorang Iki kan dari kota. Aku lahir dan besar di Makassar, Kak, di Masamba. Iya, Masamba itu kayak satu daerah di Sulawesi Selatan. Di Makassar udah sempat modeling gitu atau? Iya, Kak. Aku emang modeling dari kuliah di Makassar. Jadi memang backgroundnya sebelumnya dari mimpi pengen jadi model di kota, terus jadi beauty pageant gitu, Kak. Berawal dari Palembang dan juga Makassar. Kita mau tahu dong masa kecil seorang Sahida di Palembang itu. Sahida tuh orang anak yang kayak gimana sih gitu. Kalau Iki kan tadi sempat bilang dia tomboy gitu kan. Kalau Sahida tuh gimana? Kalau Sahida dari awal, dari kecil, dari SD, kelas 1 itu yang benar-benar apa-apa harus sama mama. Apa-apa harus sama papa. Berarti dalam artian manja ya, Kak. Nah, untuk beranjak ke kelas 3 dan kelas 4 SD, Sahida mulai memiliki jiwa usaha. Kenapa seperti itu? Bukan berarti orang tua tidak memberikan Sahida uang jajan, tidak memberikan Sahida uang yang lebih gitu. Tetapi di sisi cara lain, waktu Sahida SD, Sahida tuh pengen memiliki pemikiran yang jauh lebih dari orang lain gitu. Kayak teman-teman mungkin hobinya jajan, hobinya main, keluar kelas main gitu. Tetapi Sahida sendiri memikirkan gimana sih aku bisa menghasilkan uang sendiri. Terus kalau misalnya orang tua aku ngasih 10.000 nih contohnya. Waktu SD aku dikasih uang sekitar 10.000. Itu bisa 2 hari loh, Kak. 10.000 itu. Jadi aku nggak pernah minta lagi. Nah di sisi lain aku mikirin gimana sih uang 10.000 itu biar jadi banyak gitu. Takut kali anak SD ini ya. Jadi awal mula aku mulai berani berbisnis, berani berjualan itu di kelas 4 SD. Di situ aku jualan aksesoris perempuan, aksesoris cewek-cewek, anak-anak. Gelang-gelang. Betul. Jepitan Gelang-gelang, rambut. ya. Antingan, kalung gitu. Itu aku jual semua, Kak. Serius? Nah, itu perjuangannya. Aku cari cara dulu, gimana sih supaya aku bisa jadi customer gitu loh, Kak. Jadi aku harus cari seorang penjual yang jadiin aku pelanggan gitu loh. Jadi dikasih harga yang lebih murah. Nah di situ pun aku beraniin diri kalau abis jam belajar, terus keluar main, aku lari ke belakang sekolah, itu ada pasar. Pasar itu banyak banget kan yang jual aksesoris yang buat cewek. Nah di situ aku mikirin kayaknya aku bisa deh jualan, terus aku ngomong dulu sama orang penjualnya gitu, kayak aku ngomong, Kak bisa nggak aku jadi pelanggan kakak, tapi kasih aku harga murah, aku ambilnya banyak gitu. Ini kelas 4 SD udah SD. tawar-menawar Itu beneran, ya. Kak. Iya. Jadi aku kayak bener-bener beda, kayak temen aku pada fokus main, fokus segala macam, aku tetap fokus itu dulu karena kayak aku
nggak tahu tiba-tiba kepikiran kayak kepengen, aduh coba deh aku jualan aja deh biar duit yang aku 10.000 tuh ngerasa lebih banyak gitu. Jadi aku nabung dari 4 SD tuh aku udah berani nabung kan Kak. Dari setelah itu ya udah kayak cicat-cicat terus sama mbaknya, akhirnya dia jadiin aku pelanggan dan akhirnya aku selalu dapat harga jual barang itu, aksesoris itu dengan murah kan. Dari situ ya udah aku jualan ke teman-temanku, alhamdulillah laris manis. Jiwa bisnisnya udah dari kecil ya Kak ya. Semuanya sejak dini ya. Sejak dini. Bisa sih. Jadi itulah seorang sosok Sahida mungkin yang teman-teman semua nggak tahu ternyata dia tuh udah otaknya tuh udah kayak gimana cara aku bisa membuat pundi-pundi aku tuh makin banyak dengan perjuangan aku sendiri. Dari uang 10.000. Awal mulanya 10.000 aku beli barang itu mungkin ada yang 3.000, terus ada yang 4.000. Terus ya udah jual lagi, dapat duit lagi, beli lagi dengan harga 15.000, dapat lagi banyak. Kayak gitu terus sampai kayak gitu. Dan akhirnya sempat sampai SD itu Kak ya. Itu SD udah selesai. Sahida yang dulunya anak manja dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 aku berusaha mandiri gitu kan. Kelas 4 aku berusaha mandiri dan akhirnya pas SMP aku pindah lagi. Enggak jualan aksesoris lagi, tapi jual makanan. Es krim gitu. Iya, dulu aku ingetnya jual roti-rotian itu aku bisa ngambil sama kayak ya mbak-mbak lah, pokoknya suatu orang yang buka toko gitu kan. Terus buka toko, terus aku kayak bilang, Kak, aku boleh nggak jadi customer Kakak, jadi pelanggan? Terus aku dikasih harga murah dong, gitu pokoknya SMP. Kayaknya harusnya nggak ikut beauty pageant ya. Ikutnya apa ya, business woman apa gitu, perkembangan bisnis Entrepreneur. apa. Iya, entrepreneur ya kayaknya. Tapi malah tiba-tiba masa kecil itu beranjak sampai akhirnya sekarang jadi beauty Queen, bener. Pernah kepikiran nggak sih dari yang suka dagang, anak dagang gitu ya, di tengah-tengah yang lain mungkin masih bikin Dear Diary apa gitu kan, tulis-tulis buku-buku diary, ini bisa akhirnya ujung-ujungnya kamu jadi beauty pageant, jadi model deh, itu kan udah mimpinya tuh dari mana? Kok bisa ke situ? Nah, itu pas aku SMK. Tadi SMP, sekarang SMK. Pas aku SMK, aku kan jurusan masak jasa boga. Kebetulan pas dari SMP tuh udah pengen ngelatih kemampuan Sahida di dunia masak. Jadi Sahida ambil jurusan masak. Terus pas masuk satu SMK itu ada guru Sahida manggilnya Mem. Nah, Mem itu ngerekomendasiin kayak kamu coba deh ikut lomba model. Itu di 2017 Sahida kelas 1. Nah, jadi katanya coba deh kamu join model lomba ini. Kayaknya kamu bisa deh. Awalnya paskib, tapi aku nggak mau cut aku paskib karena aku kurang tertarik ya. Jadi pas setelah itu aku coba ikut lomba model, dia udah pas kayak kenal terus banyak orang yang mengenal Sahida. Dari lomba pertama sekali Sahida menang dan akhirnya Sahida ikut Palembang Fashion Week. Dari situlah mulai karir model Sahida menjadi jauh lebih bagus. Gitu. Berarti ini benar-benar ini ya, masa kecilnya udah usaha, tiba-tiba gedenya jadi belajar masak. Iya, betul. Terus tiba-tiba masuk ke modeling. Iya. Sampai sekarang jadi beauty pageant. Panjang ya. Iya, panjang banget ya. prosesnya. Sebelum kita bahas lebih banyak nih kan audisi akhirnya ke MMBI, ketemu Kak Ego dan lain-lain, kita mau gali lebih dalam tentang Rizkyana Hidayat. Berarti di daerah Makassar, di Masamba itu, kamu masa kecilnya tomboy tadi kamu bilang ya? Tomboy, terus nggak mungkin nggak sih cara ngomongnya? Tomboy, bercanda. Tomboy ini bener tomboy ya? bener Kak, aku masih banyak bekas luka, sering balapan sepeda, sering balapan motor. Setomboy itu Kak, emang dulu rambutnya juga waktu SD tuh cukur laki-laki Kak. Cepak-cepak gitu? Cepak-cepak gitu. Percaya nggak sih? Aku juga nggak percaya sama diri aku gitu loh. Jadi banyak banget story-story life aku dari kecil sampai aku beranjak dewasa itu, dari seorang Rizkyana yang grow up di village di kampung aku sama nenek. Aku besar sama nenek. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil dari masa kecil aku adalah gimana caranya aku bisa membantu keluarga aku dan berjuang bersama keluarga aku, karena kebetulan aku juga benar-benar dari kampung, yang benar-benar kampung Kak, yang kayak ini hutan nih sawah. Aku tinggal di situ, mandi di sungai, terus harus jualan sayur sama mama sama nenek dulu. Jadi kayak banyak story life aku yang mungkin belum banyak orang ketahui, bahkan sampai sekarang, karena emang aku nggak pernah cerita ke media ataupun pageant lovers gimana aku besar. Aku taunya dari kampung, tapi benar-benar banyak story yang aku
punya sebelum aku join pageant. Di masa kecil aku itu aku grow up sama nenek aku almarhum di kebun, pelihara ayam, petik coklat. Berasa Harvest Moon ini ya? Iya. Seru sekali. Iya, jadi banyak banget. Jadi dari situ aku emang dari kecil tuh working hard banget si anaknya. Jadi pengen sesuatu, misalnya pengen uang jajan, aku harus jualan sayur dulu sama nenek. Yang di kayak pasarnya gitu. Sahida juga. Hampir sama kayak Saida. Oh, Jadi oke. emang anaknya independen banget. Bener. Kayak aku juga mau minta sama orang tua waktu itu jauh, masih ngerantau di Kalimantan. Jadi benar-benar dari SD sampai SMP itu aku hidup sama Didewasakan nenek. oleh keadaan berarti ya? Didewasakan oleh keadaan, berjuang demi sekolah juga. Jadi SD emang benar-benar di kampung, terus memutuskan kuliah di kota, di Makassar. Tapi di di kota Masamba itu kenapa akhirnya pernah kepikiran untuk nanti gede aku mau jadi beauty queen padahal kan kamu mandi di sungai. Iya Kak, jadi Bukan masalah mandi di sungai aja sih guys. tahu nggak dulu ada majalah Bobo? Iya tahu. Tahu nggak? Jadi waktu aku SD itu aku nggak punya TV, tapi aku suka ngambil majalah Bobo di tetanggaku untuk dibaca. Di situ kan ada tuh model-model cilik, Iya. ada model-model apa. Aku pengen jadi model dari baca majalah itu Kak. Jadi waktu aku SMP udah ngefans sama namanya Adriana Lima. Kalau kakak perhatiin aku, gaya aku tuh ngikutin dia banget. Dari silk hair-nya, dari strong face-nya, five-nya tuh kayak Adriana Lima. Karena emang dari kecil aku ngefans sama Adriana Lima dan pengen seperti dia dan jadi model. Akhirnya aku ke Makassar, kuliah. Pas kuliah udah kayak ngincer pengen jadi model di mall, Yes. di mana-mana gitu. Jadi nggak tahu kenapa emang udah jalannya ada orang yang nawarin aku. Siapa Pas tuh aku- yang pertama kali notice kamu? Waktu aku itu, aku ingat banget, aku jalan di shopping mall dan diminta nomornya untuk ikut join. Mau nggak jadi model kayak gini? Enggak, takut gitu Takutnya kan. bohong-bohong ini Iya, ya. takutnya bohong-bohong gitu kan. Jadi masih ada rasa kekhawatiran sama dunia dia model kayak dulu. Jadi pada saat itu diyakinkan ikut lomba model tuh. Menang Kak di mall gitu kan. Wow, kayaknya ini kesempatan yang sangat bagus karena waktu itu kulitku tuh hitam banget Kak. Belum yang kayak gini, yang maksudnya udah bersih gitu. Anak kampung hitam, tapi mereka tuh kayak merasa aku tuh berbeda gitu loh. Ini anak dari mana ya, hitam banget. Dari kampung mana coba. Tapi emang dasarnya rezeki, aku menang, terus aku dilirik beberapa desainer, terus agensi. Pintunya mulai kebuka. Mulai kebuka gitu. Jadi itu pertama kali di notice itu di Makassar. Di Makassar Kak. Kalau Sahida di Palembang. Iya. Aduh. Anak daerah ini berdua Iya. Kak. Terharu loh aku Anak dari yang daerah. anaknya yang satu, maksudnya berjualan, tahu suka masak, akhirnya mau fokus di masak, tiba-tiba jalannya seperti dibelok Berbeda. Iya, benar, Iya. seperti dibelok ya. Rizkiana dari yang di kampung melihara ayam, iya dong. Iya. Bener. Aku tidurin ayamnya Kak. Mandi di sungai, balap sepeda, Balap motor. Tapi karena tiba-tiba menemukan majalah itu, melihat bahwa oh ternyata ini ada idola dia nih, ada prestasi-prestasi yang anak-anak ini bisa capai. Kenapa gua nggak bisa ya? Iya. Akhirnya memutuskan untuk ke kota Makassar. Iya. Sampai akhirnya nih, satu-satu deh, Sahida dan Iki. Kok bisa ikut audisi pageant, beauty pageant? Dari Sahida dulu, kan Sahida ini salah satu pageant fighter juga lah, maksudnya kan dia pernah mengikuti yang tadi dia bilang Iya. menang di Makassar, menang di Palembang, Palembang. Duta budaya. Duta budaya dan segala macam. Kenapa itu masih mau terus akhirnya untuk nggak nih, kayaknya aku masih bisa capai yang lebih, kayaknya aku bisa masih capai yang lebih. Itu apa yang mendorong seorang Sahida? Oke, sebelum Sahida menjadi seorang yang sekarang, Sahida sebelumnya itu kayak mikir, kayaknya aku stop deh ikut pageant. Aku awalnya nggak yang terlalu hectic banget Kak, yang kayak aku harus abis ini aku langsung ikut ini, abis ini aku langsung ikut ini. Nggak, aku kemarin kebetulan udah kerja, terus udah jadi model juga di kotaku sendiri. Terus aku udah kuliah juga, dan aku ngerasa kayak di 2022, pas banget 2022 itu aku ngerasa cukup kan dengan hal itu.
Nah, dari situ mungkin beberapa emang kadang setiap seseorang, setiap teman, setiap orang yang ingin support kita, mereka tuh ngelihat dulu kemampuan kita, ngelihat skill kita, dan mereka tuh ngerasa kayaknya kita tuh mampu untuk menghadapi dan melakukan itu gitu. Jadi dari setelah itu aku udah ngerasa stop ikut pageant, aku mulai ada lagi nih karena seseorang datang kepada aku gitu bilang kayak, coba deh kamu ikut pageant ini, ya aku sebutin yaitu Miss Mega Bintang Indonesia di 2023 Siapa itu yang kemarin. nyuruh pertama kali? Itu Maniko dan Oke. Kak Roni, dua orang itu. Kak Roni itu dari Duta Budaya Kota Palembang dan Maniko tuh punya agency gitu. Jadi lo ikutin Miss Mega Bintang nih? Iya, jadi awalnya aku mikir dulu Kak, itu mikirnya hampir semingguan sih. Kayak aku bener-bener, Sahida kamu udah kerja, Sahida kamu udah kuliah, kamu juga udah punya freelance gitu, model gitu kan. Kayak takutnya too much. Iya, jadi mana kayak nggak buyar gitu udah ya? cukup itu aja. Aku udah mikir kayaknya aku udah bilang sama Kak Roni itu awalnya kayak, Kak aku kayaknya udahan deh, aku nggak mau ikut dulu deh pageant, nggak apa-apa tahun depan mungkin kalau aku berubah pikiran gitu ya Kak. Tapi kayak 1-2 orang udah banyak gitu Kak yang ngajak, sampai Andina pun kayak menawari, coba deh kamu ikut ini gitu loh, kayak dia kasih semangat juga. Sayang lo umur kamu juga masih 21 tahun kemarin, sekarang udah 22. Dari situ kayak aku mikir, oh ya udah deh aku coba dulu. Ya udah beraniin diri aja lah gitu Kak ya. Karena orang udah yakin sama kita, kenapa sih kita nggak yakin sama diri kita sendiri gitu kan. Dari setelah itu aku ngerasa yakin, aku minta support sama orang tua akhirnya, minta support sama mama. Mama tuh always support Sahida dari hal apapun itu yang Sahida inginkan, asal itu baik buat Sahida dan bikin Sahida sukses gitu. Akhirnya Ya seperti terbang ke Jakarta. ya akhirnya aku daftar dulu. Setelah daftar itu udah lolos tahap online aku udah lolos, aku langsung bilang kayak, "Ma, aku udah lolos, kayaknya ini tanda deh buat aku tetap ikutan gitu." Nah, tapi jujur Kak, aku tuh orangnya turun naik gitu loh Kak. Dari sudah online, aku udah datang kan ke Jakarta itu untuk TM, Technical Meeting, sama segala macam persiapan yang lainnya untuk menuju top 20. Iya, yang pakai baju-baju putih. Iya, baju semua putih, itu ya. bener. Dari setelah itu, aku kayak pas udah di Jakarta, itu aku balik lagi kan ke Palembang kan. Ke Jakarta tuh cuma sehari full kan. Dibalik lagi ke Palembang, aku mikir lagi, aduh ini kalau misalnya aku lolos ke top 20, jadi aku nih bakal izin dong ke kantor. Terus gimana dong? Jadi kita harus terima resiko dong. Karena ini keinginan aku buat ikut lanjut. Nggak mungkin aku ngebatalin. Dan juga nggak mungkin aku kan kemarin tuh nggak kepikiran buat berhenti bekerja gitu. Jadi kayak aku ngobrol-ngobrol, sharing sama orang tua, sama mama, sama papa juga, sharing sama tim. Dan alhamdulillah mulai banyak tim mendukung Sahida. Dari situ kayak, ya sudah aku harus rela. Karena ini aku juga keinginan aku, karir aku tetap berjalan gitu. Dan aku yakin aku serahkan sama yang di atas, kayak udah aku berhenti bekerja, tapi aku tetap lanjut Miss Mega Bintang. Dan hasilnya Masya Allah, luar biasa. Gak sia-sia. Iya, alhamdulillah. Itu kan gitu. tentang seorang Sahida awal mengikuti audisi. Karantinanya dia seperti apa yang terjadi dalamnya, kan kita belum ada yang tahu nih, belum pernah ada yang ngorek. Nah, kalau Iki tadi sendiri sedikit menyentil di awalnya akhirnya dia mengikuti audisi, naruh apa istilahnya case profile, CV juga, dan akhirnya terpilih untuk mewakili Indonesia di Miss Aura International 2022. Tapi itu awalnya gimana? Ya, itu lisensinya kalau nggak salah bukan Kak Igun kan yang pegang kan? Bukan, tapi temannya Kak Igun, Kak Vino. Jadi dari Kak Igun, dari Kak Vino juga semua support Iki gitu kan. Itu awalnya gimana? Kok bisa ikut lagi deh pageant lagi, apalagi kamu udah pernah ikut beauty pageant sebelumnya gitu loh. Iya, itu cukup viral sih waktu itu. Sempat aku ikut ajang pageant di Indonesia, tapi mungkin bukan rezekinya dan kalah. Terus aku ya udah pasrah aja Kak. Maksudnya pasrah dalam arti juga bukan untuk berhenti di situ. Jadi aku emang benar-benar kayak udah fokus sama kerjaan, fokus sama bisnis kecil aku. Jadi pada saat itu udah selesai kompetisi di daerah, ada Kak Vino menghubungi aku. Jadi Kak Vino ini salah satu pemegang lisensi Miss Aura International di Indonesia. Pada saat itu dia info ke aku, bilang ada lisensi ini di Indonesia dan kami mencari salah satu perwakilan untuk
berkompetisi di Turki. Oleh karena itu aku juga yang kayak oh kayaknya menarik nih gitu. Aku juga baru selesai dari kompetisi sebelumnya, jadi persiapanku dalam kelas-kelas sebelumnya yang aku ikutin kayaknya bisa aku gunain lagi nih di sini. Masih panas lah ya. Masih panas lah ya, masih panas-panasnya. Jadi aku coba nih apply by online. Akhirnya alhamdulillah aku kepilih tuh Kak dari semua yang udah apply by online. Alhamdulillah. Oh, jadi bukan cuma kamu doang kayak handpick itu nggak, tapi ternyata ada beberapa ya? Ada beberapa Kak. Jadi by online, terus kita kirim portfolio, kirim CV lah, ibaratnya kayak ngelamar kerja gitu ya kan. Ya udah aku. Mereka senengnya sama kamu nih. Alhamdulillah nih. Pakainya yang ini gitu, ambilnya yang ini gitu ya. Terus udah itu aku dinyatakan sebagai Miss Aura Internasional Indonesia. Mulai untuk mengikuti kelas di Jakarta. Jadi aku terbang ke Jakarta nih. Jadi itu awalnya tuh kamu masih di Makassar berarti? Apa di mana? Di Bali ya? Makassar Kak. Oh, Makassar. Makassar. Okay. Aku pulang balik sih Makassar Bali, Bali. Terus aku ke Jakarta. Aku kan ibaratnya belum pernah di Jakarta selama itu ya, jadi aku datang di Jakarta, aku stay di sini, aku mengikuti kelas-kelas yang udah disiapin. Jadi tiap hari aku belajar kelas catwalk, kelas tata bicara. Yang kamu bilang itu ya di dalam hotel nggak keluar-keluar itu ya? Iya, aku belajar by online, aku review semua videonya, aku review semua Q&A yang pernah queen-queen sebelumnya jawab. Jadi banyak banget persiapannya karena kan ini internasional ya Kak ya. Kali. Sedangkan aku kompetisinya di daerah, bayangin nggak? Bukan di nasional Kak, bukan yang di Jakarta. Di daerah. Tiba-tiba ngelawan semua ya. Ke Turki, ngelawan negara-negara lain. Jadi aku merasa aku harus ekstra kerjanya sini. Bukan 100% lagi bukan, ya. Kak, jadi yang harusnya kita belajar sehari sekali, aku numpuk jadi 4 kelas, jadi 3 kelas, jadi kelas catwalk, how to walk, how to talk with people, eyes to eyes, how to sit, kayak everything gitu loh. Jadi I don't know how to speak English before. I only say yes or no and kayak standard English. But I learn English like 6 months. And absolutely I do it. Kayak oh my god, kayak sebesar itu perjuangan aku menuju internasional. Jadi aku dibantu sama salah satu beauty camp. Pasti Kakak tahu Manohara juga bantu aku, Kak Ivan juga selalu. Juga, kan? Iya, Saida juga. juga. Jadi di sana aku belajar banyak banget sama coach-coachnya. Semuanya baik, terus dapat masukan dari tim-tim aku di Makassar. Jadi aku benar-benar kayak bersyukur banget ketemu orang-orang yang bantu aku dan mereka tahu posisi aku seperti apa. Aku udah bilang, aku ini anak dari daerah, aku nggak punya banyak channel, dan bersyukurlah Sahida sekarang udah dipegang sama Kak Ivan. Jadi aku bersyukur juga sama tim-tim yang sudah berjuang buat aku, yang bantu support dari desainer-desainer Indonesia yang dulunya sudah nolong aku, yang mereka mungkin belum kenal sama aku, tapi itu juga jadi beban buat aku karena mereka udah nolong aku. Jadi akhirnya aku juga semangat untuk belajar, mengasah diri dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan makanya itu aku very confident waktu flight ke Turki. Aku bilang sama diri aku izin sama orang tua, aku minta support sama pageant lovers di Indonesia, semua seluruh tim yang mendukung aku dari awal. Aku bilang aku bakalan serius untuk kompetisi ini dan aku bakalan berjuang di sana tanpa lelah, tanpa letih, dan aku akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah aku pulang membawa crown. Ini tadi kayaknya waktu Iki lagi ngomong gitu ya, Sahida, aku juga karena aku ngerti banget ketika kita mendapatkan banyak sekali kebaikan, terus tiba-tiba datang kesempatan, itu artinya tanggung jawab kita untuk melakukan yang terbaik itu tuh semakin beratnya, bebannya tuh sangat besar gitu ya. Guys, makin panas. Ini kita belum membahas karantinanya gimana dan segala macam. Boleh kita skip kali ya karantina? Nggak perlu ya karantina. Mungkin kalau kamu kan kita nanti bahasnya nanti nih. Karena internasional supaya nanti jadi pembelajaran juga dari Sahida. Iya, buat bekal buat Sahida. Kalau Sahida audisi MBI udah lewat, akhirnya kepilih 20 besar. Karantinanya kayak gimana sampai akhirnya kepilih?
5 besar, Shahida Sheikh. Kamu kan orang kedua yang dipanggil masuk 5 Iya, besar bener, kan, bener, setelah Chelsea bener. kan? Iya, bener, Kak. Tiba-tiba Shahida Sheikh. Itu jujur deh, jujur. Jantung kamu ada di mana selama karantina? Apakah kamu sepede itu yakin, iya gue pasti 5 besar gitu loh? Jadi pas awal karantina itu, aku bener-bener ngeyakinin dulu diri aku. Kayak semua orang sudah yakin, sudah siap nge-support Shahida dari awal hingga akhir. Jadi kayak aku ngerasa kayak, ya udah aku berarti bisa dong gitu loh. Jadi aku nggak terlalu memperhatikan setiap orang. Jadi aku anggap itu semuanya bukan musuh tetapi temanku gitu. Jadi aku merangkul semuanya dan berarti aku juga memberikan juga apa sih yang harus aku tonjolkan, apa yang harus aku punya, aku perlihatkan ke semua orang. Jadi orang yang nggak tahu Shahida berikan yang terbaik gitu kan. Jadi pas karantina aku orangnya yang benar-benar konsisten dari awal, Kak. Jadi kayak kalau misalnya dari day one aku pun sudah sering menonjol gitu, akhir pun aku harus konsisten sampai kayak gitu. Jadi nggak mau postingin orang lain ya, postingin diri sendiri aja, ya, gimana bener. aku hari ini dilihat, di notice, tetap stand out gitu. Dan yang pasti kalau misalnya di saat karantina juga, misalnya bukan berarti kita jahat ya, Kak. Kayak orang udah prepare dari pagi gitu. Misalnya kita serumit tuh sama seseorang gitu, mungkin kita ajak bangun pagi juga buat prepare bareng-bareng. Tapi kalau jika dia belum selesai dan kita udah selesai duluan dan sudah disuruh turun ke bawah, ya kita it's okay, kita duluan aja. Bukan berarti kita nggak peduli sama mereka, tetapi kita juga kan memikirkan diri kita sendiri gitu kan. Kayak kita harus, oh Shahida kamu punya tim, kamu harus menonjolkan diri kamu dulu gitu. Jadi yang benar-benar aku konsisten dari awal. Kalau disuruh datang pagi, aku tetap datang pagi. Terus kalau misalnya disuruh, Shahida kamu pakai ini lebih cocok, kamu pakai anting ini lebih cocok, aku ngikut. Jadi kayak yang benar-benar mereka memberikan Shahida tuh yang terbaik gitu, Kak. Jadi pas karantina Miss Mega Bintang pun aku konsisten. Kalau mau dibilang yakin gak yakin, ya harus yakin dong. Jadi aku nggak pernah kayak mikir, aduh aku kayaknya nggak bisa nih masuk ke top 5 gitu, kayak gimana gitu. Jadi kayak aku tetap konsisten, ya udah Shahida kamu pasti bisa gitu. Terus karena kamu dari awal udah konsisten gitu. Ngerti nggak sih, Kak? Kayak adalah dari awal aku konsisten, kenapa aku nggak yakin sih gitu. Udah all out iya, bener. Terus akhirnya dipanggil Shahida Sheikh. Aku nonton tuh. Iya, aku nonton. Aku ingat banget tuh. Kak, lihat kan ekspresiku seperti apa, udah nangis itu sebenarnya aku itu nggak mengapresiasikan diri aku bahagia sebenarnya. Itu nangis itu udah lebih dari bahagia, ngerti nggak sih, Kak? Kayak aduh ya Allah, kayak nggak kuat gitu, itu benar-benar nggak kuat. Tapi itu kan sebenarnya sedih juga sih, karena mama sama papa tuh kemarin tuh lagi sakit, jadi nggak bisa hadir. Terus saudara Shahida, kakak cewek sama kakak cowok nggak bisa hadir juga karena mereka kerja, jadi nggak bisa ambil cuti gitu. Jadi itu full tim Shahida dari Palembang yang benar-benar yang ngesuruh Shahida dari awal ikut. Jadi aku orangnya yang kalau misalnya ada keluarga, misalnya ada tim atau teman, aku pasti fokus di panggung hanya itu aja sama Kak Ivan. Aku fokus, Kak Ivan kan di depan tuh. Jadi aku fokus juga di Kak Ivan. Jadi pas pengumuman top 5, aku nangis, aku selalu lihat ke atas karena ada timku. Karena dari berkat mereka aku bisa jadi seperti sekarang. Gitu. Wow. Jadi sebenarnya seru sekali perjuangannya. Iya kan. Nah tapi kan udah tahu tuh 5 besar pasti masuk internasional. Benar. Tapi belum tahu ke Aura. Belum. Karena tiba-tiba unleashing something itu acara Kak Ivan itu untuk ngasih tahu kalau kamu kesini. Kan kita pikir kamu ke World Top Model kan. Iya. Tiba-tiba twist gitu, Kak, jadinya. Ada satu lisensi lagi tambahan. Iya, Miss Aura. Itu terus akhirnya kamu Miss Aura Indonesia 2023. Itu kamu gimana? Karena kan ya namanya beauty pageant lover ini kan udah tahu kan kayak, oh iya si Chelsea kayaknya pasti kesini, Valerie pasti kesini, Shahida pasti kesini. Aku juga awalnya mikirnya gitu. Tiba-tiba ke Aura, terus kamu melihat ada Kakak Rizky langsung di sana. Iya, itu betul. gimana kamu waktu itu perasaannya? Perasaannya yang pasti senang. Terus kayak, aduh, aku belum tahu nih Miss Aura seperti apa. Nggak ngulik ya? Karena tujuannya, World Top Model nih, sisa terakhir kan ya. Aku yang terakhir disebutin. Jadi terus kayak lisensi baru ya, Kak ya? Iya. Buat Miss Mega Bintang. Bener. Jadi kayak bener-bener, udahlah aku World Top Model pasti, karena ya terakhir. Gak tau dipanggil Fania. Terus ada Miss Aura. Miss Aura nih kemana ya? Udah dari situ kayak,
aduh kalau Fania sayanganku, Fania nih model banget. Kayaknya dia nih. Ya udah ujung-ujungnya ya sebenarnya kita pasti udah punya feeling kan karena Fania kan disanding sama aku kayak aku bukan yang model banget karena Fania duluan kan mungkin ya terjun model. Jadi kayak menurut aku pasti dia dan aku ini ya kayak jadi bener-bener plot twist banget, Kak. Tapi menurut aku ya, plot twist yang terjadi ini tuh justru sesuatu yang memangnya harusnya Betul. kayak gini. Kalau nggak dikasih ke Kak Ivan nih lisensi, aku rasa itu yang terbaik itu buat kamu tuh yang ini, aura ini. Karena benar-benar siapa sih yang nggak tahu perubahannya seorang Shahida dari setelah Masya dapat Allah. masuk top 5, tiba-tiba sekarang lihat looknya, wajahnya, manja-manja aura itu. Aku pertama kali lihat perubahan kamu, aku langsung ngomong, gila Shahida. Itu yang kita nggak di mana-mana deh, Iya. yang kita di sini gitu Bener. kan. Shahida gila, lu paling yang langsung buat gue kayak gila lu siapa? Auranya langsung kayak terbuka gitu loh. Apalagi Masya sekarang udah dikasih tahu sama si Kak Ivan, alisnya harusnya kayak gini Iya, ya dirubah kan? lagi. Ininya kayak gini, Ah. matanya harusnya kayak gini. Itu benar-benar kamu tepat di sini, apalagi Betul. langsung ada istilahnya bukan cuman temen tapi trainernya juga. Iya, betul. Guru Langsung. juga, apalagi tadi pagi aja datang langsung kayak nanti kamu kalau makeup mata Sharing-sharing harus ya, kayak Kak. gini ya itu langsung lihat emang ya Iki ini ya nggak tahan juga pengen ngajarin, pengen ngasih tahu apa ya penerusnya dia supaya mahkota itu back to back. Amin. Amin. Ya amin Pak Amin Chris. ya. Nah, tapi nih teman-teman ya, tadi kita udah ngebahas sedikit tentang persiapan. Ini udah panjang ya kita ya. Udah harus sesi 2. Udah harus sesi 2. Sabar ya teman-teman ya. Persiapan belum kita bahas menuju dengan internasional. Apa yang terjadi di internasional belum kita bahas. Pertanyaan-pertanyaan kalian nih di HP aku udah banyak banget. Jadi kita rasanya harus pamit dulu dan kita bertemu di sesi 2. So, sampai jumpa. Bye.